تقبل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واجعل يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا وبعد. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita saged kempal kembali dalam majelis ilmu dalam masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu ini sebagaimana yang Nabi sampaikan adalah kewajiban setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dalam sebuah hadis yang masyhur. Saya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tapi pertanyaannya, apakah setiap ilmu itu wajib dipelajari? Jawabannya mboten. Karena ilmu itu sangat banyak. Ilmu itu sangatlah banyak sekali. Salman Al-Farisi dalam sebuah athar menyampaikan, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ketahuilah bahwasanya umur kita itu pendek, qasir. Wal ilmu katsir, sedangkan ilmu itu sangatlah banyak. Ilmu agama niku dari berbagai cabangnya itu tidak ada ujungnya. Wa'lam bi annal ilma buhurun zakhirah lan yablughal kadihu fihi akhirah. Dalam sebuah syair disampaikan, ilmu itu bagikan lautan yang sangat luas. Andaikan kita menggunakan seluruh umur kita untuk belajar, niscaya umur kita sudah habis, ilmu yang dipelajari itu belum selesai, belum habis. Oleh karena itu bagaimana solusinya? Kata Salman Al-Farisi, di lanjutan athar tadi beliau memberikan solusi. Bagaimana solusinya bagi mereka yang mungkin waktunya tidak banyak atau mungkin hanya menghadiri majelis ilmu beberapa kali saja dalam satu pekan? Bagaimana tips belajar yang efektif dan efisien dengan waktu yang pendek dan ilmu yang dipelajari sangatlah banyak? Maka Salman Al-Farisi tadi melanjutkan, fakhudh minal ilmi ma yahtaju ilaika fi amri dinik. Maka fokuslah mengambil ilmu agama yang paling kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan amalan kita sehari. Ketika tiba bulan Ramadan misalnya, kita belajar fikih tentang Ramadan. Ketika datang waktu untuk membayar zakat misalkan, kita belajar fikih zakat. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka kita belajar fikih haji atau umroh. Itu diantara metodologi belajar yang efektif. Kita mendahulukan ilmu yang memang kita butuhkan untuk kita amalkan. Nah, diantara ilmu yang mungkin penting untuk kita bahas, apalagi beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Sya'ban. Benar, kita sudah berada di bulan apa sekarang? Bulan Rajab, kita sudah masuk di akhir bulan Rajab. Yang kemarin itu 27 Rajab, berarti sekarang masuk di tanggal pinten? 28 Rajab. Artinya kurang lebih 1 atau 2 hari lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ini saya tuliskan sebuah risalah ringkas atau tulisan ringkas yang nanti mungkin insya Allah akan saya bagikan terkait 5 permasalahan penting terkait bulan Sya'ban. 5 permasalahan penting tentang bulan Sya'ban. Baik. Permasalahan pertama, apa itu makna Sya'ban dan sebab penamaannya? Sya'ban ini adalah salah satu bulan di antara bulan Hijriah yang 12. Dan bulan ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, orang Arab dahulu sudah menamakan bulan ini dengan apa? Sya'ban. Lalu apa artinya Sya'ban? Sya'ban ini dari 3 kata shin, ain, dan ba, sya'uba. Ketika dikatakan tasya'aba qaumun ay tafarraqu. Sya'ban artinya adalah berpencar atau berpisah. Nah, kenapa bulan ini disebut sebagai bulan berpencar atau bulan berpisah? Ini saya sebutkan 2 alasan yang disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di antaranya adalah li'annal araba kanu yatasya'abuna yatafarraquna fihi li talabil miyah. Sebab yang pertama, kenapa disebut sebagai bulan Sya'ban atau bulan berpencar atau berpisah? Karena orang Arab dahulu di bulan ini itu mereka saling berpencar atau berpisah untuk mencari air. Karena di Arab, sebagaimana kita ketahui,
itu air tidak sebanyak di negeri lainnya. Air itu nopo? Sedikit. Sehingga mereka ini mencari persediaan air di bulan Sya'ban. Dan mereka saling berpencar berpisah. Mencari sumber mata air di masing-masing arah yang mereka tuju. Oke. Nah, ini disebut sebagai bulan berpencar. Yang kedua, litasya'u bil qabail fil ghazat. Ini sebab yang kedua. Karena di bulan ini ketika mereka berperang, mereka ini saling berpencar atau berpisah-pisah dalam rangka melakukan peperangan. Karena orang Arab dahulu itu diantara hobi mereka sebelum datangnya Islam tentunya nih. Hobi mereka adalah perang. Perang menjadi apa? Menjadi hobi. Karena urusan yang kecil saja itu kadang bisa menimbulkan peperangan di zaman jahiliyah atau zaman sebelum Islam. Nah, ketika Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, ya, ini perang itu disedikitkan atau perang itu diminimalisir agar tidak terlalu banyak terjadi peperangan di kalangan kaum Arab ketika itu. Tapi intinya orang Arab dahulu ketika bulan Sya'ban itu saling berpencar-pencar untuk berperang di daerah-daerah yang mereka tuju. Nah, itu diantara sebab penamaan bulan Sya'ban yang tadi kita sebutkan asal katanya dari kata berpencar atau berpisah. Nah, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Apakah bulan ini memiliki keutamaan? Jawabannya benar. Ini disebutkan oleh para ulama. Saya nukilkan ada 3 keutamaan bulan Sya'ban yang diambil dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang pertama adalah bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Bulan diangkatnya amalan. Jadi Allah Ta'ala ini mengangkat amalan seorang hamba, muslim ataupun kafir, pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala mengangkat amalan seorang hamba pada setiap harinya, itu di waktu pagi dan petang. Di waktu subuh dan waktu menjelang asar. Di setiap harinya. Allah mengangkat amalan seorang hamba. Ini yang pertama. Pengangkatan kedua, setiap pekan Allah mengangkat amalan seorang hamba itu setiap hari Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis Allah mengangkat amalan seseorang pada satu pekan tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW selalu membiasakan puasa Senin, Kamis. Ketika ditanya mengapa beliau membiasakan puasa tersebut, maka beliau menjawab bahwasanya dzaka yaumun yurfa'u fihil amal. Karena hari itu, hari Senin ataupun Kamis adalah hari diangkatnya amalan. Sehingga Nabi ingin amalan beliau diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, dalam 1 tahun Allah merekap atau mengangkat amalan seorang hamba itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Nah, ini datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya sinten? Ya, anaknya Zaid ya. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulunya adalah anak angkatnya Nabi. Anak angkatnya Nabi, kemudian memiliki anak namanya Usamah. Nah, Usamah ini bertanya kepada Nabi SAW, karena menjumpai Nabi itu selalu berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau memperbanyak puasa di bulan itu, melebihi bulan-bulan yang lainnya. Tentunya ini puasa sunnah. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma menjumpai Nabi ini pun berpuasa di banyak hari di bulan Sya'ban. Kemudian ditanyakan oleh Usamah bin Zaid, mengapa engkau berpuasa di bulan ini wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun yutrfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Nah, dari hadis ini Nabi menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Alasannya 2. Dan ini menjadi keutamaan khusus dari bulan Sya'ban. Yang pertama, ini menjadi keutamaan kedua nantinya yang saya sebutkan di buku ini. Bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Manusia itu maksudnya zaman sahabat dahulu. Zaman sahabat itu sudah banyak yang lalai dengan keutamaan bulan Sya'ban. Apalagi di zaman
Zaman sekarang, ini zaman sahabat. Nabi memberikan persaksian bahwasanya banyak manusia. Manusia itu siapa? Ya manusia yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sinten? Para sahabat. Banyak yang lalai dengan keutamaan bulan Sya'ban karena dia terletak di antara 2 bulan yang mulia. Diapit 2 bulan yang mulia. Bulan apa? Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah penghulunya seluruh bulan atau bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Sehingga di bulan Sya'ban, karena ibaratnya itu bulan kecepit ngoten nggih, itu banyak yang lalai. Banyak yang mungkin tidak berpuasa, tidak memperbanyak amalan di situ. Sehingga Nabi ingin memberikan contoh kepada para sahabat yang lainnya agar mereka memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyak puasa. Karena ibadah di waktu orang itu lalai, Bapak Ibu sekalian, itu lebih utama dibanding dengan ibadah di waktu-waktu lainnya. Buktinya nopo? Ibadah di waktu malam itu lebih utama daripada ibadah di waktu siang. Mengapa demikian? Karena waktu malam itu adalah waktu banyak orang itu lalai. Banyak orang yang tertidur pulas. Banyak orang yang mungkin kalau mereka sibuk dengan dunia, mungkin sibuk dengan dunianya. Ya, jarang ada orang yang nopo bangun malam untuk sholat witir misalkan, atau untuk bangun sahur dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, sholatul laili afdalu min sholatin nahar. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya sholat malam itu lebih utama daripada sholat di waktu siang. Mengapa demikian? Karena waktu malam itu waktu yang banyak orang itu nopo lalai. Banyak orang itu lalai dengan tidurnya, istirahatnya dan sebagainya. Taib. Oleh karena itu Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya al-ibadatu fi waqtil haraj kahijrati ilai. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ibadah di waktu fitnah. Waktu fitnah itu zaman sekarang. Di masa sekarang. Ibadah di masa fitnah itu seperti orang yang hijrah kepadaku. Seperti orang yang hijrah kepadaku. Artinya saking besarnya pahala beramal beribadah di waktu di mana banyak orang itu lalai. Nah, ini Nabi ingin mencontohkan sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Taib. Dan memperbanyak ibadah di waktu yang dilalaikan itu diantara keutamaannya adalah orang itu bisa lebih ikhlas. Bisa lebih menyembunyikan amalannya. Dan itu tentunya lebih membuat amalan itu bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ini keutamaan yang pertama. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan. Karena terletak di antara dua bulan. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pokok pembahasan tadi, bahwasanya syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu beliau menyampaikan fa'ahabbu an yurfa amali wa ana shaim. Oleh karena itu aku suka dan aku senang apabila amalanku diangkat dalam keadaan berpuasa. Ini nanti masuk dalam pembahasan kedua di antara amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak puasa sunnah. Baik itu di hari Senin Kamis ataupun hari-hari yang lainnya kita perbanyak puasa di sana karena itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ketiga, jadi keutamaan yang pertama tadi bulan Sya'ban niku napa? Bulan diangkatnya amalan. Kemudian yang kedua bulan yang banyak dilalaikan manusia. Yang ketiga, nah ini keutamaan khusus di bulan Sya'ban saja. Di dalamnya terdapat malam nisfu Sya'ban yang memiliki keutamaan besar. Para ulama sepakat bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan. Itu tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan. Yang menjadi titik kritiknya nantinya adalah amalan-amalan khusus di malam tersebut. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri nggih. Terkait keutamaannya itu ada hadis yang sahih. Bahkan Imam Sya'al-Albani juga menyatakan ini sahih dalam riwayat Ibnu Hibban. Di antara riwayat yang datang terkait keutamaan bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu napa? Malam 15 Sya'ban. Nah, itu ada keutamaan khusus sebagaimana datang dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini salah seorang sahabat yang paling bagus bacaannya, termasuk di antara para sahabat yang paling bagus bacaannya Abu Musa
Al-Asy'ari, koreknya para sahabat. Nah, beliau ini menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin." Riwayat Imam Abu Dawud. Semoga Allah merahmati beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, sesungguhnya Allah Ta'ala, ini keutamaan khusus malam Lailatul Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah melihat satu persatu hambanya. Dan Allah Ta'ala itu Al-Basir, yang maha melihat. Dan tentunya penglihatan Allah itu berbeda dengan penglihatan manusia. Kalau kita mungkin hanya bisa melihat satu sisi saja, tapi Allah Ta'ala bisa melihat seluruh makhluknya. Dan Allah Ta'ala melihat di malam Lailatul Sya'ban secara khusus. Walaupun Allah Ta'ala ini melihat di setiap hari, tapi secara khusus melihat di malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni siapapun dari hambanya yang bersungguh-sungguh ibadah di malam itu, kecuali orang musyrik atau orang yang saling berseteru. Musyahin itu orang yang punya dendam, orang yang dengki dengan saudara muslim yang lainnya. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala di malam itu. Jadi ngoten, ini keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban, yang itu ada di bulan Sya'ban. Tepatnya nanti di malam 15 Sya'ban. Nah, itu 3 keutamaan bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ini masalah yang ketiga berarti, okay? Amalan di bulan Sya'ban. Apakah ada amalan khusus di bulan ini yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya? Kalau secara umum sebenarnya seseorang dianjurkan memperbanyak amalan atau meningkatkan amalan di bulan Sya'ban secara umum, gitu. Karena bulan ini adalah pengantar muqaddimah sebelum masuk bulan Ramadan, atau pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Karena pemanasan, ya berarti kita memperbanyak ibadah yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu yang dicontohkan oleh para salaf dahulu, gitu. Para salaf dahulu dari generasi sahabat sampai generasi tabi'in dan berikutnya, mereka itu memperbanyak 3 amalan. Memperbanyak 3 amalan di bulan Sya'ban, yang mana itu akan mereka kerjakan nantinya di bulan Ramadan. Nah, napa mawon amalan yang diperbanyak oleh para salaf dahulu, termasuk oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah puasa, sebagaimana saya sampaikan tadi. Para salaf dahulu dan Nabi SAW adalah yang pertama kali mencontohkannya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan diriwayatkan beliau memperbanyak puasa hingga sebulan penuh. Hingga sebulan penuh dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Memperbanyak puasa Ramadan bahkan dikatakan sampai sebulan penuh. Tapi yang saya bawakan di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri Ramadan, istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu min Sya'ban." Ini hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang paling sahih dalam bab ini. Beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah radhiyallahu anha menyampaikan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan." Jadi dari seluruh bulan beliau itu tidak pernah berpuasa full 30 hari kecuali bulan Ramadan saja. Adapun bulan lain bagaimana? Ibunda Aisyah menyampaikan, aku tidak pernah melihat Nabi paling banyak berpuasa di suatu bulan, maksudnya puasa sunnah, melainkan puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW tidak puasa full. Adapun riwayat yang menyebutkan puasa full, seperti riwayatnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga menyebutkan, atau Ummu Salamah menyebutkan beliau puasa sebulan penuh. Maka riwayat ini sebenarnya dijelaskan dengan riwayat Aisyah. Maksudnya puasa sebulan penuh itu nopo? Memperbanyak puasa. Seakan-akan puasa sebulan penuh, padahal tidak. Ada beberapa hari beliau tidak berpuasa. Jadi mulai 1 Sya'ban, 2 hari lagi, kira-kira kalau full 30 hari bulan Rajab, nah kita sudah dianjurkan memperbanyak puasa Sya'ban. Niatnya bagaimana? Kita niatkan puasa sunnah Sya'ban dalam rangka untuk mengisi bulan ini dengan dengan puasa. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak mampu, paling boten niku puasa Senin, Kamis, sambil diniatkan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban plus puasa Senin, Kamis. Atau kalau tidak bisa lagi puasa 3 hari minimal. 3 hari setiap bulan. Jadi kalau kita itu tidak bisa puasa sunnah Senin Kamis,
paling tidak jangan terluput puasa 3 hari setiap bulan. Baik itu di 13, 14, 15 setiap bulannya, bulan Hijriah maksudnya, atau 3 bulan secara acak, atau 3 hari secara acak. Karena di antara wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah itu menyampaikan, Ausani khalili bithalathin. Abu Hurairah menyampaikan, kekasihku yakni Nabi SAW itu mewasiatkanku tiga amalan, atau tiga amalan andalan, katakanlah. Yang pertama adalah wa an utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Ini diantara kesunahan. Kalau tidak mampu bangun malam, sunahnya sebelum tidur itu sholat witir. Kemudian yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, siam salasati ayyamin fi kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Dan di sini Nabi tidak membatasi hari apa. Yang penting 3 hari setiap bulan. Karena kalau seseorang puasa sunnah 3 hari setiap bulan, itu seakan-akan pahalanya dia puasa sebulan, puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh. Jadi tidak perlu puasa full 1 tahun. Dia cukup puasa 3 hari setiap bulan dan rutin, itu sudah dianggap seperti puasa 1 tahun. Fakaan nama siyamud dahri, seakan-akan puasa 1 tahun. Karena pahala setiap amalan itu kan dilipatkan 10 kali lipat. Jadi kalau dia setiap bulan puasa 3 hari, seakan-akan puasa setahun penuh, 30 hari. Seakan-akan puasa 30 hari dikali 1 tahun, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Nah, jadi itu yang pertama, yang diperbanyak oleh Nabi dan para sahabat dan para salaf dahulu memperbanyak puasa agar tidak kaget, agar tidak kaget. Termasuk kalau kita ingin mempelajari anak-anak kita, itu sudah bisa dipelajari puasa sunnah mungkin di bulan Sya'ban. Agar nanti ketika Ramadan itu tidak kaget. Yang kedua di antara amalan para salaf, Bapak Ibu sekalian, itu adalah memperbanyak bacaan Quran. Memperbanyak bacaan Quran di bulan Sya'ban. Ini datang athar itu perkataan para salaf, perkataan para sahabat, itu istilahnya athar. Itu datang athar dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk khodim. Khodim itu pembantu, pelayan Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Oleh karena itu banyak meriwayatkan, banyak menukil perbuatan Nabi SAW. Bahkan di antara sahabat yang paling banyak mendeskripsikan atau menjelaskan fisiknya Nabi SAW itu adalah Anas bin Malik. Kalau kita membaca Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan sifat-sifat Nabi, yang paling banyak menjelaskan sifat-sifat Nabi ini adalah Anas bin Malik. Beliau menjelaskan bagaimana wajah Rasulullah, rambut Rasulullah SAW, tinggi Rasulullah SAW, dan sebagainya. Nah, beliau ini menukil amalannya para sahabat di masa dahulu di bulan Sya'ban. Ini dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Beliau menyampaikan, kanal muslimuna idza dakhala Sya'bana inkabbu 'alal masahifi faqara'uha. Para salaf dahulu, yakni para sahabat yang dijumpai oleh Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik itu menjumpai sahabat dan juga menjumpai tabi'in. Berarti sahabat dan tabi'in sebaik-baik generasi yang oleh Nabi ini disampaikan khairun nasi qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik-baik generasi yang kalau kita ingin mencontoh bagaimana mereka mengamalkan Islam, itu adalah generasi pertama, generasi sahabat. Kemudian generasi yang mengikuti sahabat namanya tabi'in, thumma yalunahum. Kemudian generasi yang mengikuti tabi'in yakni tabi'u at-tabi'in. Nah, di sini Anas bin Malik menyebutkan para salaf dahulu, para sahabat dan para tabi'in, ketika masuk bulan Sya'ban, masuk 1 Sya'ban, itu mereka sudah sibuk dengan Qur'annya. Mereka sibuk dengan apa? Qur'annya. Setiap hari yang mereka pegang adalah Quran. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan aghlaqa hanutahu. Mereka menutup toko-toko mereka. Punya toko di pasar, itu ditutup tokonya. Punya usaha di kantornya atau di pasarnya, itu ditutup. Untuk apa? Untuk fokus baca Quran. Nah, kalau kita di masa ini mungkin tidak bisa seperti itu, tidak mungkin kita nutup toko di bulan Sya'ban.
Tapi begitulah para salaf dahulu, lebih mementingkan akhirat mereka. Oleh karena itu Nabi persaksikan mereka adalah sebaik-baik generasi. Dan kita sulit sekali untuk mengejar mereka. Sulit sekali. Oleh karena itu kalau tidak mampu seperti mereka, paling tidak ya memper-memper. Kalau tidak bisa menutup dagangan, menutup toko, ya paling tidak kita sisihkan waktu yang melebihi di bulan lainnya untuk Quran. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya pada maghrib, atau mungkin hanya beberapa menit saja untuk Quran, maka kita luangkan lebih waktu untuk Untuk Quran. Kalau misalkan kita terbiasa hanya 1-2 halaman, kita tingkatkan lagi menjadi beberapa halaman di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Agar ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah sudah siap, sudah stretching. Bahasanya kalau orang itu olahraga, orang mau futsal misalkan, nggak latihan dulu itu akan kecapean, loro kabeh awake. Tapi kalau dia sudah stretching, sudah pemanasan dahulu sebelumnya, maka insya Allah tidak akan kecapean, tidak akan kelelahan. Itu rahasia para sahabat dahulu. Mengapa mereka bisa menghatamkan sampai beberapa kali, sampai puluhan kali di bulan Ramadan? Karena sudah persiapan sebelum itu. Mereka itu diriwayatkan Imam Syafi'i misalkan di bulan Ramadan itu sampai 60 kali sittina khatmatan. Imam Syafi'i itu sampai 60 kali khatam. 60 kali khatam. Berarti satu hari berapa kali khatam? Kalau 60 kali, 2 kali khatam. Khatam di waktu pagi dan khatam di waktu malam. Oke. Sekali lagi kalau kita tidak bisa seperti mereka dan memang agak susah kalau kita ingin menyamai mereka, para salaf. Paling tidak kita menyisihkan waktu yang lebih pada maghrib full misalnya untuk Quran, pada subuh full untuk Quran misalnya, atau pada asar, atau kalau tidak kita bagi menjadi 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu, kita sisihkan 5 menit mungkin untuk Quran. 5 menit kalau kita membaca secara ringan, secara pelan, itu bisa dapat sekitar 2 halaman. 2 halaman. Nanti kalau kita setiap sholat 5 waktu 5 menit, insya Allah kita bisa khatam atau bisa selesai dalam 1 hari ini pun setengah juz, 10 halaman. Itu yang luar biasa sekali kalau kita bisa merutinkan itu. Agar kita nanti ketika masuk Ramadan sudah punya habit, sudah punya kebiasaan. Jangan sampai kita mulai baca Quran malah di bulan Ramadan. Nah, itu kita akan susah untuk membentuk habit itu atau kebiasaan itu. Kalau bisa kita punya habit, kebiasaan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban. Agar ketika masuk Ramadan, itu tinggal masuk saja. Sebagaimana kalau kita olahraga, kita harus pemanasan dulu. Itu dicontohkan oleh para salaf dahulu. Sebagian salaf juga mengatakan ketika masuk bulan Sya'ban, mereka mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul qurra. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu mereka mengatakan apa? Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Quran. Karena di bulan itu para salaf dahulu memperbanyak bacaan Quran. Yang ketiga, ini dinukil juga oleh Ibnu Rajab dari Anas bin Malik. Ini amalan yang ketiga yang oleh para salaf dahulu itu diperbanyak di bulan Sya'ban. Itu adalah bersedekah dan mengeluarkan zakat. Bila memang zakatnya jatuh di bulan Sya'ban. Memperbanyak sedekah. Ini sebagaimana athar dari Anas bin Malik juga. Wa akhraju zakat amwalihim taqiyatan lidhaif wal masakin atau wal miskin ala siyami Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban ini para salaf dahulu, generasi sahabat ataupun tabi'in itu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah dan memperbanyak mengeluarkan zakat. Nah, ini sekali lagi kalau memang zakatnya jatuh di bulan Sya'ban. Karena zakat itu kan macam-macam, Ada zakat yang itu harus dikeluarkan setelah sampai 1 tahun. Ada zakat yang dikeluarkan ketika sudah panen misalkan. Di antara zakat yang dikeluarkan setiap tahun itu zakat simpanan misalkan. Zakat simpanan itu kan dikeluarkan setiap tahun. Nah, itu tidak terbatas bulan Sya'ban. Kalau jatuh haulnya di bulan Rajab misalkan, nah itu dikeluarkan bulan Rajab, tidak boleh diakhirkan. Nah, sekarang itu nisab zakat simpanan itu ikut emas. 85 gram emas. Ini kalau ikut fatwanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Itu ikut nisabnya emas, 85 gram emas. Kalau orang punya uang senilai 85 gram emas, itu wajib mengeluarkan zakat 2,5% atau 1/40-nya dibagi 40. 85 gram emas niku saniki pinten? Senilai dengan uang 1 gram pinten saniki? 1 juta ada?
1,5 nggih, sekitar itu 1,5. Berarti 1,5 juta dikali 85 gram emas. Sekitar 200, hampir 200 juta. Sekitar 180 jutaan atau lebih. Nggih. 180 juta. Nah, itu baru ada kewajiban zakat. Itu dikeluarkan kalau sudah 1 tahun. Setiap tahun dikeluarkan. Setiap tahun dikeluarkan dan tidak harus di bulan Sya'ban. Kalau jatuhnya di bulan Rajab atau di bulan Dzulqa'dah, ya dikeluarkan di bulan itu. Nah, kalau kita tidak ada zakat, ya kita memperbanyak apa? Sedekah. Dan di antara sedekah yang paling utama itu adalah memberi makan. Di antara sedekah yang paling utama. Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ayyu al-islami khairun," amalan apa yang paling baik dalam Islam? Beliau menyampaikan, "Tut'imut ta'am," memberi makan. Sedekah dengan memberi makan. Wa tuqri'us salam, atau kemudian memberi salam, mengucapkan salam. Itu termasuk amalan yang utama. Ini di antara amalan yang hendaknya kita perbanyak di bulan Sya'ban. Berpuasa, memperbanyak bacaan Quran, dan juga sedekah. Mungkin saya tambahkan satu lagi, yakni mempelajari fikih terkait puasa. Ini juga penting juga. Mempelajari fikih terkait puasa. Nah, alhamdulillah sekarang kita ini dipermudah dengan fasilitas-fasilitas belajar yang sangat luar biasa, terutama dari internet. Kita tinggal klik misalkan fikih puasa, Ustadz siapa gitu, kita simak sebagai persiapan. Itu sebagai bentuk kesungguhan kita menghadapi bulan Ramadan. Selain kita persiapan mungkin bahan pokok makanan kayak itu pasti nih gue. Persiapan bahan pokok makanan itu pasti. Kita juga harus mempersiapkan apa? Ilmu terkait fikih puasa. Terkait tata cara puasa yang benar seperti apa, pembatal-pembatal puasa itu apa saja, syarat sah puasa itu apa saja. Termasuk terkait fikih tarawih. Tarawih itu bagaimana tata caranya, sunah-sunahnya seperti apa. Itu kita murojaah lagi, kita refresh lagi. Karena belajar kita sudah belajar tiap tahun, sudah pasti kita belajar. Tahun lalu pasti sudah kita belajar. Tapi kalau biasanya setiap tahun itu kita refresh kembali pengetahuan kita terkait fikih Ramadan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait masalah dalam bulan Sya'ban, yang saya cantumkan di sini, hukum-hukum seputar Sya'ban. Nah, kita akan belajar beberapa hukum terkait bulan ini, bulan Sya'ban, yang tidak terkait dengan amanah. Hukum pertama, yang itu terkait dengan bulan Sya'ban, wajib melunasi puasa yang belum dilunasi sebelum datang Ramadan berikutnya. Wajib melunasi puasa sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi kalau kita punya hutang puasa di bulan lalu atau di tahun lalu, di Ramadan lalu, batas mengkodoknya itu 11 bulan. Artinya dari Syawal ngantos Sya'ban itu waktu untuk mengkodok sangat luas sekali waktunya. Kodok itu tidak ada batas, harus dikerjakan di bulan tertentu, tidak ada. Tapi kalau sudah Sya'ban, itu sudah harus segera dilunasi. Bahkan dia tidak boleh mengerjakan puasa sunnah sebelum puasa Sya'bannya diselesaikan. Karena itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kecuali kalau tidak mampu. Tidak mampu ini contohnya apa? Seperti misalkan ibu hamil dan menyusui. Itu kan memang tidak mampu puasa, ya sudah. Dia tidak apa-apa untuk tidak menyaur puasanya. Kapan disaurnya? Nanti ketika sudah mampu saja. Tapi bagi yang mampu harus segera dilunasi sebelum datang Ramadan berikutnya. Nah, ini biasanya punya hutang niki ibu-ibu. Pasti tiap Ramadan pasti ada hutangnya. Nah itu 7 hari, 8 hari. Nah ini harus segera dilunasi sebelum datang Ramadan berikutnya. Kata para ulama, ini pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i. Seseorang berdosa apabila mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya, itu berdosa. Kalau tidak ada uzur. Lalu apa konsekuensinya, apa hukumannya kalau dia mengakhirkan qadha sampai berlalu Ramadan berikutnya? Itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, dan itu didukung oleh fatwanya Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia wajib untuk membayar fidyah juga. Wajib membayar apa? Fidyah. Sebagai denda. Kalau dia itu mengakhirkan puasa sampai berlalu Ramadan berikutnya. Nah, dia harus membayar denda nantinya. Kodoknya tidak gugur, wajib dikodok nanti setelah Ramadan setelah Ramadan tahun berikutnya berarti. Plus wajib membayar fidyah. Nah, fidyah itu berapa takarannya? Fidyah itu 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. Nah, 1 mud itu berapa? 1 mud itu sekitar 0,6 kg.
setengah kilo lagi, setengah kilo beras. Ini kalau dia mengakhirkan puasa sampai berlalu Ramadan berikutnya. Lalu bagaimana dengan puasa yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu? Kita misalkan punya hutang puasa bertahun-tahun yang lalu tidak dikodok. Wajib nggak dikodok? Jumhur ulama dari 4 mazhab mengatakan wajib kodok. Wajib kok kodok. Kita di masa sudah balik, kita punya hutang puasa. Kadang kan kita bolong-bolong tuh, ketika masa-masa mungkin belum belajar, SMA, kuliah, mungkin kita punya hutang puasa. Dan kita sudah lupa mungkin jumlahnya berapa. Kadang sudah lupa berapa dulu saya tinggalkan. Maka kalau kita ingin hati-hati, ini pendapat yang hati-hati, kita hitung-hitung, kita kira-kira berapa bulan atau berapa hari yang kita tinggalkan. Kemudian kita mengkodoknya sebisanya. Jadi setiap bulan misalkan kita program mengkodok puasa 10 hari atau 5 hari, tergantung hutang puasa yang kita tinggalkan. Karena para ulama mengkiaskan dengan hutang sesama manusia. Hutang sesama manusia saja itu wajib dikodok, wajib dilunasi, apalagi hutang kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi juga menyampaikan fadainullahi ahabbu an yuqda. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, hak Allah, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi daripada hutang dengan sama manusia. Kalau hutang sama manusia saja wajib dikodok, wajib dilunasi, maka hutang kita dengan Allah juga harus dilunasi. Jadi kalau kita merasa punya hutang puasa dan belum dilunasi di tahun-tahun yang lalu, maka coba kita mulai mengkodok di bulan ini, di bulan Sya'ban. Kalau misalkan tidak nutut, ternyata hutang puasanya sampai 2 bulan lebih, ya tidak apa-apa. Kita mengkodoknya nanti di tahun berikutnya. Tidak gugur. Nah, berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita meninggalkan sholat bertahun-tahun, kita sudah bertaubat, sudah menyadari kesalahan kita, wajib nggak mengkodok? Itu ada silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak, cukup memperbanyak sholat sunnah saja. Baik, kemudian yang kedua, tidak ada sholat khusus di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini saya sebutkan tadi terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Tidak ada sholat khusus di malam itu. Tidak ada juga amalan khusus. Ini saya nukilkan fatwa dari ulama besar Syafi'iyah yang bernama Imam Syihabuddin atau Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ini ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau menfatwakan terkait kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan orang di masa itu. Apa itu? Beliau menyampaikan, sholat malam nisfu Sya'ban secara khusus yang berjumlah 100 rakaat atau lebih, yang banyak dilakukan oleh masyarakat di masa beliau dan mungkin masa ini juga. Kata beliau, Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli, itu adalah bid'ah yang buruk dan tercela. Sekali lagi ini mazhab Syafi'i. Itu melarang atau memakruhkan, tidak mensunnahkan, dan bahkan tidak menganjurkan, dan bahkan mengatakan bid'ah, perkara yang diada-adakan. Sholat malam nisfu Sya'ban. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi ini ulama besar mazhab Syafi'i juga dari abad ke-6, itu sangat mengingkari amalan tersebut. Kenapa? Karena amalan-amalan itu dilandasi hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang itu tidak benar dari Nabi. Jadi malam nisfu Sya'ban, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, itu punya keutamaan. Bahwasanya malam itu adalah malam di mana Allah melihat seluruh hambanya dan mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, dendam dengan saudaranya. Nah, tapi amalan khususnya itu mboten wonten. Kita dianjurkan memperbanyak amalan. Itu pendapat jumhur ulama, dianjurkan memperbanyak amalan. Tapi amalan khususnya mboten wonten. Kita boleh memperbanyak misalkan puasa, salat sunnah, qiyamul lail, atau memperbanyak doa. Tapi tidak khusus yang bernama salat nisfu Sya'ban. Itu pendapat Imam An-Nawawi dan juga tadi dinukil oleh Imam Ar-Ramli. Permasalahan terakhir, ketika sudah masuk 16 Sya'ban, itu ada fikih khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, itu jangan puasa. Ini sahih. Kalau sudah masuk
16 Sya'ban ke atas, jangan puasa. Maksudnya apa? Jangan puasa sunnah. Kecuali, ada pengecualiannya. Kecuali kalau dia itu punya kodok. Berarti tidak apa-apa puasa. Di 16 ke atas. Tidak apa-apa. Kalau punya kodok, karena itu wajib. Atau dia itu nopo punya nadar. Punya nadar. Saya bernadar puasa tanggal 17 Sya'ban. Harus dilunasi. Meskipun itu waktu yang hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu tidak apa-apa. Atau punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Pengen memulai puasa Senin Kamis. Atau pengen puasa Senin Kamis di 16 Sya'ban ke atas. Hukumnya apa? Hukumnya tetap sunnah. Atau dia menyambung dengan tanggal 15. Tanggal 15, 16 sudah boleh puasa juga. Jadi pengecualiannya tadi 3. Seseorang itu hukum asalnya tidak boleh puasa ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban. Karena sebagai persiapan Ramadan. Nah, kecuali orang yang satu punya hutang puasa wajib dilunasi. Yang kedua punya nadar. Yang ketiga punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis boleh. Yang keempat, kalau dia menyambung dengan tanggal 15. Tanggal 15 sudah puasa, maka boleh puasa di hari-hari berikutnya sampai nanti 30 Sya'ban. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dari rahmati Allah, fikih permasalahan penting terkait bulan Sya'ban yang akan kita hadapi kurang lebih beberapa hari ke depan. Semoga ini menjadi bekal untuk kita menyongsong bulan Sya'ban yang menjadi pengantar atau mukaddimah dari bulan Ramadan. Dan doa kita bersama semoga Allah memberkahi kita di bulan ini dan menyampaikan kita nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita hingga menjumpai Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dan udah ada. Sampun.